Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi, Dika. Ya, Dika, meskipun sudah ada statement dari Pertamina bahwa tidak ada gangguan bagi pasokan minyak begitu, sebetulnya dampak yang saat ini mulai terlihat dirasakan di wilayah sekitar terbakarnya atau meledaknya kilang minyak Balongan ini apa, Dika? Ya, selamat pagi, Maggie dan juga Aldi. Untuk dampak yang paling terlihat adalah sampai pagi hari ini, yang bisa dipastikan adalah api di kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat masih menyala. Ini bertolak belakang, Maggie, dengan pernyataan dari Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina pada Senin sore lalu saat saya wawancara, yang menyebutkan bahwa ia optimistis bahwa api akan berhasil dipadamkan pada Senin malam tadi. Tetapi faktanya sampai pagi hari ini api masih berkobar dan kepulan asap hitam masih membumbung tinggi di atas kilang minyak Balongan yang bahkan terlihat sampai 5 hingga 10 kilometer dari lokasi kejadian. Dan hujan yang mengguyur Indramayu sejak malam hari tadi sampai 30 menit yang lalu dan bahkan sampai membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir nyatanya juga tidak mampu untuk membantu upaya pemadaman yang sampai saat ini masih dilakukan. Tadi saya melihat ada beberapa mobil pemadam kebakaran sendiri mudik keluar dan masuk ke area kilang minyak Balongan untuk terus melakukan pemadaman. Dan kalau kita lihat memang perkembangannya ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat kejadian ini dimulai pada Senin dini hari atau pada pukul 00.45 sampai Senin pagi ketika api masih membesar, dan saat ini api memang sudah bisa dilokalisasi hanya di satu area saja, yaitu di area seluas 2 hektar yang terdapat 4 tangki BBM atau 4 tangki penyimpanan BBM yang berisi produk olahan yaitu Pertalite dengan kapasitas 100.000 kiloliter. Namun menurut keterangan dari Nike Widiawati kemarin, tangki yang terbakar adalah satu tangki saja dengan isi 23.000 kiloliter. Dan saat ini dengan situasi api masih menyala, bisa saya katakan ini cukup besar meskipun untuk ukuran kilang atau untuk dibandingkan dengan saat pertama kali kejadian ini berlangsung, ini sudah jauh mengecil, tetapi ini faktanya masih ada api yang berkobar dengan cukup besar dan upaya pemadaman juga masih terus dilakukan. Itu artinya status kilang minyak Balongan Pertamina sampai hari ini, sampai Selasa, tanggal 30 Maret 2021, masih dalam status normal shutdown. Itu artinya kilang minyak masih belum bisa dioperasikan atau masih belum bisa melakukan produksi pengolahan minyak seperti biasa. Dan langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan setelah pemadaman ini berhasil dilakukan, rencananya nanti pihak dari PT Pertamina bersama dengan petugas pemadam kebakaran akan melakukan penyedotan air dari air laut dengan menggunakan pipa untuk melakukan pemadaman di area yang saat ini masih terbakar. Dan nanti ketika api sudah berhasil dipadamkan 100%, maka kemudian akan dilakukan cek dan recheck lagi untuk memastikan tidak ada komponen-komponen yang rusak ataupun juga terganggu. Dan jika sudah bisa pastikan semuanya aman, maka pihak dari kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat ini akan melakukan startup atau memulai kembali aktivitas produksi. Dan yang berkali-kali ditegaskan oleh pihak dari Pertamina dalam hal ini adalah Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, tetap tenang, tidak perlu mengkhawatirkan pasokan BBM yang dianggap akan terganggu dengan adanya kebakaran yang cukup fatal atau insiden kebakaran yang cukup fatal di Balongan ini. Karena sampai saat ini stok BBM sendiri untuk stok nasional ada 10,5 juta barel, yang itu artinya cukup untuk 28 hari ke depan, berarti 27 hari ke depan jika dihitung mulai hari ini. Dan untuk solar sendiri stoknya ada 8,8 juta, cukup juga untuk 10 hari ke depan atau 9 hari jika dihitung mulai hari ini. Dan untuk aftur juga stoknya masih sangat melimpah, cukup untuk 70 hari ke depan atau sebanyak 3,2 juta barel. Dan kalau kita mengutip lagi keterangan dari Direktur Logistik dan Sarana dari PT Pertamina yaitu Mulyono kemarin menyatakan bahwa pihaknya memprediksi bahwa upaya pemadaman, pendinginan sampai pengecekan dan lain-lain bisa memakan waktu 2-4 hari, dan itu artinya selama 4 hari itu tidak akan ada produksi pengolahan
minyak di kilang minyak Balongan yang merupakan kilang ke-6 dari 7 yang sudah beroperasi sejak tahun 1994 ini dengan potensi kehilangan sekitar 400.000 barel. Nah, lalu bagaimana dampak yang terjadi pada masyarakat? Kita tahu bahwa akibat insiden ini ada belasan orang mengalami luka-luka, 14 orang luka ringan, dan 5 orang sampai 6 orang bahkan sampai hari ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan selain korban luka ringan dan juga luka berat, kami juga mencatat bahwa BPBD merilis data ada 1 orang meninggal, seorang laki-laki berusia 61 tahun, meskipun tidak terkait secara langsung ia meninggal akibat serangan jantung saat mendengar adanya ledakan yang sangat keras atau dentuman yang sangat keras yang kemudian diikuti dengan kebakaran hebat di kilang minyak pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyebab kebakaran ini sampai detik ini, pihak dari Pertamina masih melakukan investigasi, masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari warga, dari pihak Pertamina sendiri, apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya elaborasi lagi, Maggie dan juga Aldi, keterangan dari warga menyebutkan bahwa 2-3 jam sebelum kejadian kebakaran dimulai, mereka sudah mencium bau yang cukup menyengat, bau gas yang cukup menyengat, sehingga mereka meminta pihak Pertamina untuk melakukan langkah-langkah terkait pada saat itu. Dan mereka akhirnya dievakuasi ke pinggir jalan sekitar pukul 12 malam pada hari Minggu malam. Lalu kemudian, tidak lama kemudian atau 1 jam kemudian warga mendengar ledakan yang sangat besar di kilang minyak Balongan ini. Dan akhirnya mereka juga harus mengungsi. Saat ini ada 900 orang lebih yang mengungsi ke 3 lokasi. Tetapi mulai malam hari tadi dilokalisasi di 1 lokasi saja, yaitu di Gor Bumi Patra Pertamina. Kembali ke Anda. Ya, Dika, kami masih bisa melihat api yang masih berkobar dan tadi juga ada ledakan susulan juga ya, Aldi. Dan kami juga mengharapkan kondisi di sana bisa terkendali. Ya, api bisa cepat surut sehingga kemudian ini dampak lingkungan yang terjadi juga tidak semakin besar. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama atas laporan Anda dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.